Shalom Bapak Ibu, bersyukur kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita ada sebagaimana ada saat ini, semuanya berkat kemurahan Tuhan bagi kita. Kita masih dalam keadaan tubuh yang sehat, semuanya karena kebaikannya bagi kita. Saat ini kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita, kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia, Bapa kita yang baik. Dia yang sudah memberikan kita kedamaian, Dia yang sudah memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini. Kita mau buka hati kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Dia dengan segenap hati. Dimanapun kita berada saat ini, kita bersama-sama, kita mau agungkan Tuhan kita yang baik. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
kebesaran-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, pujian dan ucapan syukur kami saat ini. Karena hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kiranya Engkau terimalah pujian penyembahan kami. Pengagungan kami Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini. Kalau kami sebentar akan mengagungkan, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Tuhan yang urapi kami. Tuhan yang beserta dengan kami. Kami serahkan Bapa. Ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang urapi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Segala ucapan syukur tetap kita naikkan bagi Tuhan kita. Dimanapun kita berada saat ini, mungkin ada di rumah pun. Jangan mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena hanya Dia yang layak menerima pujian dan ucapan syukur kita. Kita bersuka cita bersama-sama saat ini. Haleluya. Biarlah segala ucapan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk kebenaran firman yang sebentar disampaikan. Biarlah firman dapat menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Biarlah kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita tetap menaikkan ucapan syukur kita. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Biarlah Dia yang urapi kita saat ini, dimanapun kita berada. Haleluya. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan lagi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita katakan lagi, ya Tuhanku. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan. Haleluya.
berduka karena-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pengagungan kami Tuhan kepadamu. Terimalah pujian ucapan syukur kami. Kiranya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada menyertai kami. Tuhan akan selalu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara dan berkata-kata melalui hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu diurapi, Tuhan yang berkuasa atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam siaran tidak langsung ini. Tapi yang penting Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Saat ini firman Tuhan yang harus saya sampaikan adalah dengan tema menjadi terang dan garam dunia. Saya ulang, menjadi terang dan garam dunia diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Saya ulang. Lagi pula orang tidak nyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini adalah suatu perintah daripada Tuhan untuk kita berfungsi sebagai garam dan sebagai terang di dunia ini. Dan itu tidak enak. Garam bisa menyebabkan makanan jadi sedap, tapi garam itu sendiri larut dan hilang. Bisa menyebabkan daging jadi awet, tapi garam itu sendiri hilang musnah. Begitu juga terang, di sini dikatakan lampu lilin diletakkan di atas kaki dian. Kalau dinyalakan, orang bisa menikmati terang, jalan tidak tersandung-sandung, tidak terperosok. Mencari barang bisa karena ada lampu yang dibawa. Tapi lampu itu sendiri akan meleleh dan habis. Pengorbanan. Inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Yaitu untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Tentu saja kita harus memiliki kasih. Persoalannya, siapkah kita kalau disuruh korban terus-menerus? Garam terus-menerus korban. Terang, lampu, lilin terus-menerus dibutuhkan. Siap tidak kita
untuk berkorban demikian rupa. Banyak mungkin yang merasa tidak siap. Tapi ada satu ayat yang akan menolong kita untuk kita siap melakukan firman Tuhan. Yaitu di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat ini mengatakan siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, dan Tuhan nanti akan menggantinya, akan membalasnya. Sungguh suatu hal yang menarik. Kalau Tuhan yang menggantinya, kita tidak bakal rugi, tidak bakalan Tuhan memberikan sedikit. Kalau dia lihat kita mengasihi dia, dia pun akan menunjukkan. Kalau kita melihat, dia melihat kita mengasihi sesama, dia pun akan mengasihi kita dengan kasihnya. Nah saudara, dalam hal apa kita mempraktekkan, mengaplikasikan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia ini? Bisa dalam berbagai hal. Dalam hal menolong orang yang sedang membutuhkan sesuatu, di dalam menolong orang yang butuh nasihat, di dalam hal menolong orang yang sedang sakit, kita lawat, kita doakan, kita hibur. Bahkan kalau dia tidak bisa beli obat, kita belikan obat. Dalam banyak hal bisa kita lakukan. Asal kita siap melakukan yang Tuhan kehendaki. Syaratnya memiliki kasih. Nah saudara, dalam Alkitab kita lihat ada beberapa contoh. Maksud saya cukup banyak contoh yang bisa kita lihat. Umpamanya dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. 1 Samuel pasal yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, mereka pun pergi ke sana. Berhimpun pulalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang ditagih piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ini kisah tentang Daud. Daud dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan, saat dia menjadi gembala yang sederhana, dia dapat mengalahkan beruang, dapat mengalahkan singa. Dan kemudian waktu bangsa Israel mengalami kesulitan menghadapi Goliat sang raksasa itu, Raja Saul, panglima-panglima dan tentaranya takut semua. Daud maju dan Tuhan memberikan kemenangan. Saul senang, dia diambil ke istana, suruh tinggal di istana, main kecapi di sana. Tapi suatu hari Saul melihat, dikatakan ada perempuan-perempuan sedang menari dan menyanyi. Mereka menyanyikan, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Berarti Daud lebih hebat daripada Saul. Nyatanya gitu, tapi Saul panas hati. Dan mulai saat itu dia berupaya untuk membunuh Daud. Dan satu saat, tengah Daud main kecapi, jaraknya sangat dekat dengan dia. Dia lontari dengan tombaknya. Tapi Tuhan menjaga Daud. Daud tidak kena dan dia melarikan diri. Tidak berani pulang. Dia pergi ke Gua Adulam di sini. Keluarganya waktu mendengar itu nyusul ke sana.
Tapi ternyata tidak hanya itu. Dikatakan orang-orang yang dalam kesukaran, orang yang punya utang tidak bisa bayar, minggat ke sana. Orang yang sakit hati, orang yang sedang bangkrut dan sebagainya, lari ke sana semua. Minta perlindungan dan minta bimbingan Daud. Daud dalam keadaan yang berat, dia sendiri pelarian. Tapi dia tidak bisa menolak karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjadi terang dan menjadi garam. Kalau ada yang sedang tawar hatinya, digarami, biar menjadi nikmat kembali. Inilah contoh dalam firman Tuhan. Masih ada beberapa contoh, kita baca satu lagi dulu, saudara. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Di sini kita melihat Imam Yoyada mendampingi, mengajar, membimbing secara rohani pada Yoas. Sehingga seumur hidupnya, mulai dari umur 7 tahun sampai selama 40 tahun memerintah bangsa Yehuda, Yoas dikatakan hidup benar di mata Tuhan. Ini karena pengorbanan Yoyada. Selama dia hidup mendampingi, memimpin Yoas sehingga dia berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, kita lihat satu contoh lagi di mana betapa indah dan pentingnya menjadi garam dan terang dunia. Kita baca tentang Yusuf, kita mulai dari Kejadian pasal yang ke-37, Kejadian pasal 37. Kita akan baca ayatnya yang kedua, Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan pada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saya ulangkan bagian terakhir. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ini suatu hal yang wajar yang namanya anak-anak sering berbuat nakal. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara pada Yusuf. Mungkin sering kebun tetangga mencuri buah-buah di sana. Atau mungkin sering memukul, ngetaki anak tetangga. Nah, kalau Yusuf menegur dan ternyata tidak berhasil, dia lapor pada papanya supaya papanya meluruskan jalan hidup daripada kakak-kakaknya. Di sini kita lihat Yusuf menjadi garam bagi keluarga. Bagi keluarga. Selanjutnya Yusuf bertambah besar. Kita baca pasal 39 ayat 1-2 saja. 39 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari antara orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuanya orang Mesir itu. Di sini kita lihat Daud selalu berhasil, Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dia menjadi berkat di rumah daripada Potifar. Karena apa?
karena Tuhan menyertai dia. Jadi Yusuf di rumah menjadi berkat. Kakak-kakaknya, adik-adiknya, kalau berbuat salah, dia memberitahu, tidak bisa dilaporkan orang tua. Setelah itu dia diculik, dia dijual. Di sana menjadi budak, di sana pun dia menjadi berkat. Saat dia harus menghadapi pekerjaan, pekerjaannya sukses terus. Kita lihat selanjutnya, ayat 9 dan 10, Kejadian 39. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allahku? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Di sini kita lihat, kalau tadi di rumah dia boleh menjadi berkat, di pekerjaan menjadi berkat. Sekarang dia menjadi budak di rumah Potifar. Waktu istri Potifar mengajak berbuat zina, dia tidak mau. Dia ingin menjadi berkat. Yang tidak benar cara hidupnya daripada istri Potifar, dia ingin perbaiki. Dia bilang tidak boleh. Aku mendapat kuasa di sini lebih daripada Tuhanmu dalam hal pekerjaan. Tapi dalam hal dirimu sendiri, aku tidak boleh. Kita lihat Yusuf senantiasa siap menjadi pekerjaan. Dan akibat daripada dia menolak itu, dia dimasukkan di dalam penjara. Dan waktu dia dimasukkan dalam penjara, kita baca di sana Yusuf maksud saya, tetap disertai Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan menghendaki kita menjadi terang dan menjadi garam. Artinya, menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah. Bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tapi bagaimana supaya kita berhasil? Supaya kita siap. Karena untuk menjadi garam itu tidak enak. Yesus sendiri pernah berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Baru ikut aku. Demikian juga di sini dikatakan, engkau harus siap juga tidak enak. Menjadi garam, menjadi terang. Nah, bagaimana supaya kita berhasil menjadi garam dan menjadi terang? Masih pada ayat-ayat tadi. Kejadian 39 ayat 2 kita baca ulang. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, saya ulang. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Sampai di sini saja. Jadi yang menyebabkan berhasil bukan karena Yusuf orangnya baik, orangnya pintar, tidak. Tapi karena disertai Tuhan. Berikut kita lihat lagi. Ayat yang ke-9 dan 10, Kejadian 39. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf dalam segala keadaan dia didampingi Tuhan. Tuhan ingatkan firman Tuhan ada dalam hatinya. Waktu mau diiming-iming dengan perbuatan yang dosa walaupun enak. Tapi dia sadar bagaimana aku berbuat dosa terhadap Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya ulang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya padanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan semua pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di sini kita lihat Yusuf kenapa berhasil terus. Meleset satu cuma di tempat saat istri Potifar menggoda, tidak mau diberitahu, tidak mau bertobat. Cuma itu. Lainnya yang tidak ada roh-roh gitunya, beres semua. Karena apa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Dalam ayat 3 yang baru saja kita baca, ayat 21, ayat 23, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia pekerjaan di penjara yang belum pernah dia kerjakan, dia mampu mengatur orang. Mungkin ada penyuapan-penyuapan, dia bisa menemukan semuanya itu karena dia disertai Tuhan. Jadi kita di sini melihat kunci daripada keberhasilan Yusuf adalah karena disertai Tuhan. Kita pun kalau mau berhasil, seyogianya harus berusaha Tuhan menyertai kita senantiasa. Disertai Tuhan, dipimpin Allah. Bahkan dalam Kejadian 41 tidak usah kita baca ayat 38, Raja Firaun mengatakan bahwa Daud diurapi oleh roh Allah sehingga dia mampu bertindak bijaksana dan penuh akal budi. Kita akan menjadi orang yang berhasil kalau disertai Tuhan. Siapkah kita mendekat pada Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, sehingga firman Tuhan ada dalam hati kita seperti Yusuf waktu digoda untuk berbuat dosa. Dia bisa lolos karena ada firman Tuhan dalam hatinya. Waktu diambil kebijaksanaan, menjadi pemimpin di tanah Mesir, wakil Firaun, dia memborong gandum-gandum. Dia mengenakan pajak 20% pada rakyat Mesir, sehingga gandumnya dikatakan memenuhi Mesir seperti pasir di tepi pantai. Itu semua karena intervensi Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, maka firman Tuhan, Roh Kudus dan hadirat Tuhan akan memimpin hidup kita sekalian. Sehingga kita akan menjadi orang yang berhasil menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh memotivasi kita untuk siap berkorban walaupun tidak enak. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Karena Engkau baik. Engkau menghendaki kami menjadi
terang dunia dan garam dunia, yang mendatangkan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang secara fisik, secara jasmania merugikan diri kami. Tapi Tuhan, Engkau berkata, kalau kita melakukan semuanya itu, maka kita sedang memiutangi Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Topang kami Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu. Topang kami Tuhan, dengan penyertaan-Mu, menghidupkan firman-Mu yang sudah kami terima dalam hati, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berhasil. Kami berdoa buat setiap telinga yang saat ini mendengar, boleh tergerak hatinya dan siap berkorban. Karena kalau kita berkorban dengan penyertaan Tuhan, maka orang yang kita tolong akan berhasil dan kita diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah minggu masih dilakukan secara online. Yang kedua, ibadah doa online tetap dilakukan setiap Sabtu pukul 19.00. Ketiga, kami atas nama Gembala Senior Ibu Lianawati Sutrisno, Gembala Jemaat Bapak Mus Arif Haryawan, hamba-hamba Tuhan, dan segenap pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat, baik dalam doa, persembahan, dan perpuluhan. Semua dukungan jemaat sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Keempat, persembahan atau perpuluhan tetap dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu satu, transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi. Atau yang kedua, memberikan secara langsung dengan mendatangi gedung Sinar Asih Persada atau SAP setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 12. Kelima, seluruh wadah dan seksi yang sudah dilantik bisa segera mulai bekerja sesuai program kerja yang sudah dibuat atau direncanakan. Dimulai dengan mengadakan fellowship baik di dalam maupun di luar gereja. Keenam, saat ini gereja telah membuka kantor sekretariat setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai 14.00. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling atau doa, dapat menghubungi atau mendatangi kantor sekretariat di gedung SAP. Sekian pengumuman minggu ini, sesuai anjuran pemerintah, tetap pakai masker, rajinlah mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa secara. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menopang kami dengan kekuatan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tiap hari, tiap langkah hidup kami. Sehingga kami berhasil menjadi orang yang menjadi berkat bagi sesama. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini mari Bapa, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu. Tumpangkan atas kami satu persatu, alirkan berkat dan kuat baru-Mu. Supaya sebentar kami boleh mengalami penyertaan Engkau yang luar biasa.
Dan kiranya berkat kasih kemurahan Tuhan turun atas kita sekalian. Penyertaan kuasa Roh Kudus memimpin sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.